Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan ke kota Surabaya naik kereta yang baru saja memecahkan rekor sebagai kereta tercepat dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu tempuh 7 jam 45 menit. Apalagi kalau bukan rajanya kereta di jalur lintas utara, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini adalah hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, dan saya bisa bilang untuk suasana pagi hari ini di kota Jakarta cukup cerah dan juga tidak terlalu banyak penumpang yang berdatangan ya teman-teman. Karena ini memasuki bulan suci Ramadan dan juga bisa dibilang baru memasuki minggu kedua di bulan Ramadan. Sehingga mungkin banyak sekali orang-orang yang lagi spend uangnya untuk nanti di waktu lebaran ya. Nah, sekarang seperti biasa saya bakal boarding di hall selatan yang menjadi pintu keberangkatan untuk penumpang yang menggunakan fitur face recognition. Apabila teman-teman ingin boarding secara manual, menunjukkan boarding pass dan juga identitas, kalian harus berjalan ke sana di hall sebelah utara. Yuk, sekarang kita masuk langsung ke stasiunnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa kelihatan cukup lenggang untuk kali ini. Dan di stasiun Gambir juga memiliki fasilitas sudah lengkap, banyak sekali tenan makanan, serta ada minimarket juga, bahkan di atas itu ada hotel transit ya. Tuh, lenggang banget. Biasanya di lorong ini tuh rame sama pengunjung teman-teman. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, dengan fitur face recognition memudahkan kita untuk boarding ya teman-teman. Tuh di dalam aja ini menurut saya hitungannya sepi loh untuk stasiun Gambir yang biasanya rame banget. Terus di lantai 2 di sana ada musola, ada juga luxury lounge teman-teman di area sebelah sana. Di sini ada lagi area ruang tunggu ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek nanti itu akan tersedia di jalur 2 ya. Di sebelah sini teman-teman. Yang ada di jalur nomor 1 ini adalah kereta Parahyangan, rangkaian kereta api Gajayana, sudah menggunakan stiker tematik ya teman-teman, tematik Idul Fitri. Dan sekarang itu tematik Idul Fitri menurut saya terlihat kayak semi kekartunan gitu ya. Saya kurang begitu hafal ini kartun apa, cuman mungkin animasinya itu ada di YouTube, kayak nggak begitu asing gitu loh. Lalu yang ada di jalur nomor 4 di sana adalah kereta api Taksaka Pagi. Nah, untuk kereta api Taksaka Pagi bisa dibilang adalah salah satu kereta yang digapekan ini. Frekuensi perjalanannya banyak banget. Ada 6 kali perjalanan, pagi, siang, sore dari arah Gambir dan juga dari arah Yogyakarta. Kereta Parahyangan ini akan berangkat sebentar lagi ya, jam 7:30. Saya mau bergerak ke depan, kita hunting bentar. Sepertinya ini satu rangkaian full stiker teman-teman. Untuk tulisan stikernya ini bersama KI, menyambung silaturahmi. Tuh. Kereta Parahyangan diberangkatkan ya dari stasiun Gambir jam 7:30 tepat. Oh, ini si Bedil, Tuti and Friends. Tadi ada tulisannya ya teman-teman. Kayak kerja sama Garuda sama Tai Lalat kalau nggak salah. Penumpang kereta Parahyangan juga sedikit banget ya.
Nah, sekarang ini saya mau cerita sedikit seputar perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya ketahui terlebih dahulu. Untuk nama Argo Bromo Anggrek sendiri, Bromo merupakan salah satu nama gunung yang berada di Jawa Timur, dan juga anggrek merupakan salah satu nama bunga endemik khas Indonesia atau bunga yang asli di Indonesia. Kereta api Argo Bromo Anggrek melayani perjalanan dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan bisa dibilang kereta Argo Bromo Anggrek ini merupakan salah satu kereta kebanggaan dari PT KAI atau PJKA di era zaman dulu kala. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek bisa dibilang sebagai kereta dengan kasta tertinggi dan juga kereta tercepat dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya dengan nomor perjalanan 1234. Kereta api Argo Bromo Anggrek juga menjadi kereta unggulan, dan untuk keretanya dari arah Gambir nanti akan berangkat sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 7 jam lebih 45 menit, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek di setiap GPK-nya itu mengalami perubahan percepatan waktu tempuh. Saya ingat banget waktu itu naik kereta api Argo Bromo Anggrek sekitaran di tahun 2018 apa ya teman-teman. Kereta Argo Bromo Anggrek tuh dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, langsung bablas ke arah Surabaya Pasar Turi. Waktu tempuhnya 9 jam dan dengan batas kecepatan sekitar 90 sampai dengan 100 km per jam. Nah, sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek di GPK 2025 nanti keberangkatan dari Gambir hanya berhenti di stasiun Cirebon dan Semarang Tawang, langsung bablas ke stasiun Surabaya Pasar Turi dengan batas kecepatan maksimum 120 km per jam dan menjadi pemecah rekor baru Jakarta-Surabaya dengan kereta api 7 jam 45 menit saja. Gila sih, itu kurang dari 8 jam loh teman-teman. Nah, tapi untuk harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek ini bisa dibilang menjadi kereta termahal dari Jakarta ke Surabaya. Untuk di hari weekday atau hari biasa, saya dapat harga tiket Rp820.000. Itu sekarang tiketnya flat, tidak ada subclass. Dan untuk di hari weekend, kadang tiketnya mencapai Rp980.000. Ini benar-benar kereta eksekutif aja nyaris Rp1 juta. Selain kereta kelas eksekutif, terdapat juga kereta luxury sleeper dengan harga tiket di kisaran Rp1.315.000 sampai dengan Rp1.700.000 sekian. Untuk stasiun Gambir, sekarang ini di area peron 1, kalian bisa lihat ya, kayak ada garis gini teman-teman. Dan ada perbedaan warna dari ubinnya ini, atau lantai atau apalah, sebenarnya ini aspal ya. Cuman ada perbedaan warna, mungkin ini catnya masih basah dan belum bisa dilewati oleh orang. Ya, jadi nanti kita nggak bisa lihat lokomotifnya ke depan sana. Tepat pada pukul 7.46 ya, kereta api Taksaka diberangkatkan. Nah, jadi kalau untuk Taksaka sekarang paginya itu jam 7.45, lalu yang siang di jam 14.00, lalu ada juga yang malam sekitaran jam 9 atau setengah 10 gitu teman-teman. Sekarang ini udah jam 8.08 ya. Dan kereta Argo Bromo Anggrek belum masuk di stasiun Gambir. Jadi memang untuk perjalanan kereta keberangkatan dari Gambir, rata-rata datangnya itu sedikit mepet teman-teman. Dikarenakan memang traffic perjalanan KRL Komuter Line di stasiun Gambir yang lewat itu rame banget di waktu pagi hari. Itulah mungkin jadi salah satu alasan kenapa kereta yang berhenti di Gambir tidak bisa nunggu lama-lama ya. Ini
Yang ada di jalur 1 adalah kereta Pangandaran dari Gambir tujuan ke arah Banjar. Yang akan segera masuk itu rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek ya. Ya, ini kereta Argo Bromo Anggrek sudah masuk. Tadi lokomotifnya CC 206 1306 ya. Lalu dari susunan rangkaian paling depan lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, ada kereta Lakseri 1, kereta Lakseri 2, di belakang Lakseri 2 ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang eksekutif 4 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8. Saya akan duduk di kereta eksekutif 8. Jadi paling belakang ya teman-teman. Ini nih kereta eksekutif 8, saya duduknya di kursi nomor 11 Alfa. Karena kereta Argo Bromo Anggrek hari ini nggak rame ya teman-teman, jadi saya nggak ambil single seat. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Nah, untuk rangkaian Argo Bromo Anggrek ini new generation, dan membuka pintu itu tinggal menekan tombol. Nah, 11 Alfa. Saya akan duduk di sini ya. Pada perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek di eksekutif 8, saya mendapatkan kereta dengan kode armada K102350. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, mulai berdinas di tahun 2023 dengan nomor urutan ke-50. Depo induk SBI, kepemilikannya di Depo Surabaya Pasar Turi. TS itu adalah tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Di sini MD-nya belum ditulis ya sampai sekarang. Padahal dinasnya dari tahun 2023, teman-teman. Untuk livery Argo Bromo Anggrek ini dia spesial karena berwarna pink ya. Kalau Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dia strippingnya warna merah. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nanti kereta api Argo Bromo Anggrek akan melaju full ngebut dari Jakarta ke Surabaya ya sekitaran di angka 120. Ada beberapa titik memang yang tidak bisa dipacu dengan kecepatan maksimal. Terus 45 berat maksimalnya 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk jenis sambungan pada kereta New Generation ini sudah menggunakan sambungan akordeon. Nah, untuk sambungan akordeon memiliki kelebihan bisa meredam suara dari luar supaya tidak terlalu berisik ke dalam. Lalu ketika hujan lebat juga airnya tidak akan sampai masuk ke dalam rangkaian kereta. Di sana ada kopler, itu sebagai penyambung antar rangkaian. Ada juga rantai yang cukup besar sebagai pengaman tambahan. Ada paket selang di sini untuk sistem pengereman, suplai daya angin, dan ada juga paket kabel di sini untuk sistem kelistrikan. Rangkaian kereta New Generation diproduksi oleh PT Inka Madiun ya teman-teman. Nah, dari spesifikasi di atas ini itu terdapat kondensor AC, lalu di tengah terdapat tandon air. Selain pintu kabin dalam yang sudah otomatis, di pintu luar sini juga udah otomatis ya teman-teman. Dengan menekan tombol, kita bisa menutup pintunya dan membukanya juga dengan menekan tombol. Ini benar-benar seperti era kereta Argo Bromo Anggrek dengan rangkaian gendut sih. Mantep banget. Nah, tiap di ujung rangkaian kereta paling belakang, ini ada yang namanya semboyan 21.
Ini sebagai penanda bahwa kereta merupakan rangkaian paling belakang. Itu untuk di waktu siang hari, dan di sini ada lampu semboyan 21 malam ya. Pada perjalanan Argo Bromo Anggrek ini saya bakal bisa back riding ya, karena di belakang eksekutif 8 tidak ada pembangkit ataupun juga bagasi. Nah, ini keretanya sudah diberangkatkan tepat sesuai dengan jadwal pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Tepat sesuai dengan schedule pukul 8:20, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 8 bener-bener sepi banget penumpang. Ada beberapa penumpang di depan, kayaknya sekitaran 3 atau 4 orang, dan di belakang hanya ada saya sendiri, teman-teman. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek setelah berangkat dari Gambir nanti itu akan berhenti lagi di stasiun Cirebon, lalu dari Cirebon bablas ke stasiun Semarang Tawang, tidak berhenti di stasiun Pekalongan, dan dari Semarang bakal lanjut bablas ke stasiun Surabaya Pasar Turi, tidak berhenti lagi di stasiun Bojonegoro. Jadi ya mungkin nanti akan ada penumpang yang naik itu antara di Cirebon ataupun di Semarang Tawang. Gila ya, Argo Bromo Anggrek. Sebenarnya pemberhentian dari Gambir, Cirebon, Semarang Tawang sampai dengan ke Surabaya itu bukan pertama kalinya bagi Argo Bromo Anggrek. Tapi di zaman dulu batas kecepatannya hanya sekitaran 90 sampai dengan 100 km per jam. Dengan waktu tempuh 9 jam. Kalau sekarang pemberhentiannya sedikit, di tiap stasiun berhenti cuma 3 menit dan kereta Argo Bromo Anggreknya udah ngebut bisa sampai 120 km per jam. Itulah yang menjadikan kereta Argo Bromo Anggrek ini sebagai kereta tercepat Jakarta-Surabaya dengan waktu tempuh 7 jam lebih 45 menit. Mantep banget. Jakarta-Surabaya udah lebih cepet lagi. Gokil sih. Sekarang ini kereta Argo Bromo Anggrek akan melintas di stasiun Manggarai ya. Nah, stasiun Manggarai ini juga gede banget, teman-teman, karena ada area stasiun di bawah dan juga ada stasiun baru di atas ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sana ada gerbong-gerbong ya. Itu merupakan Balai Yasa Manggarai untuk pemeriksaan perawatan sarana seperti kereta priority, kereta compartment suites dibuatnya di sana, teman-teman, dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai. Lalu ada juga perpecahan jalur. Kereta Argo Bromo Anggrek berbelok menuju arah Jatinegara dan juga di sana adalah jalur percabangan ke arah Bogor. Tuh teman-teman bisa lihat ya, KRL-nya nanjak ke stasiun yang ada di atas. Kita berpapasan dengan kereta api Gunung Jati dari Cirebon tujuan Gambir ya, teman-teman. Dan sebelum memasuki stasiun Jatinegara, kita bertemu juga dengan percabangan rel lainnya. Kita dari arah Gambir, Manggarai, dan jalur di sana tuh, itu merupakan jalur dari arah stasiun Pasar Senen. Sehingga apabila teman-teman tanya apakah kereta yang ke Pasar Senen itu berhenti juga di Gambir atau enggak, jawabannya tidak, teman-teman. Karena untuk jalur ke arah Pasar Senen dan ke arah Gambir berpecah di stasiun Jatinegara. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 45 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain
stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda tidak merokok di toilet maupun bordes. Nah, jalur di antara Jatinegara sampai dengan Bekasi ini udah DDT ya, atau double track. Sehingga kadang ada momen kereta balapan teman-teman. Kayak sekarang, balapan dengan KRL ya. Kita melintas di stasiun Cikarang, dan stasiun ini merupakan stasiun terminus bagi perjalanan KRL Komuter Line dan juga stasiun terminus untuk perjalanan kereta Walahar ya teman-teman, kereta lokal. Sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek melintas di stasiun Cikampek. Ini adalah ujung dari Daop 1 Jakarta teman-teman. Dan di stasiun Cikampek juga terdapat dua perpecahan jalur. Kereta Argo Bromo Anggrek berbelok ke kiri menuju Daop 3 Cirebon, dan ada percabangan ke arah kanan menuju Daop 2 Bandung. Di Cikampek juga tersimpan ya salah satu sejarah kereta, yaitu lokomotif BB teman-teman. Nah ini dia jalur yang menuju ke arah Bandung. Pada kereta eksekutif New Generation juga sudah ada panel PIDS ya teman-teman, yang memuat beberapa informasi seperti ini nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi jam berapa, lalu untuk kecepatan kereta sekarang di angka 116 km per jam. Di sini juga ada suhu 24 derajat, eksekutif 8, lalu ada kayak logo toilet pria ya di sini sama logo toilet wanita. Kalau hijau warnanya berarti menandakan bahwa toilet lagi kosong atau tidak ada yang menggunakan. Tapi kalau merah berarti toiletnya isi. Di sini juga ada satu layar untuk hiburan, dan ada juga satu layar lainnya untuk papan kondektur ya, sama pemberhentian nanti di stasiun apa aja, seperti itu. Nah, sekarang kecepatan kereta di angka 118 ya teman-teman. Jadi untuk pengukuran di HP saya sekarang dan di PIDS perbedaannya tipis ya, beda-beda tipis gitulah. Kalau di HP sih kayaknya tergantung koneksi juga.
jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. Ya, jam 10:44 kita tiba di Cirebon. Itu barusan ada si Grandi, ngapain dia di sini ya? Check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train leaves. Nah, untuk pintu di kereta New Generation ini bisa terbuka sendiri ya teman-teman. Dioperasikan oleh operator di kereta restorasi. Pemberhentian kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Cirebon ini bentar banget ya teman-teman. Masuknya sudah lambat 1 menit dan jadwal berangkatnya 10.46. Tuh, udah mau berangkat lagi. Ini stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya teman-teman. Kereta Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan lain-lain berhentinya di stasiun Cirebon ini. Kita udah berangkat ya, 10.47, udah lambat semenit malah. Nah, ketika kereta berjalan, nanti ini pintunya akan tertutup dengan sendirinya teman-teman. Dan setelah pintunya tertutup, sensor akan dimatikan. Ketika kita tekan pun, ini nanti nggak akan bisa kebuka ya. Salah satu fitur keamanan di kereta New Generation atau kereta terbaru keluaran PT Inka. Entah kelas eksekutifnya ataupun juga kereta ekonominya sudah seperti ini teman-teman. Di stasiun Cirebon juga ada pergantian masinis ya. Jadi masinis dari arah Jakarta Gambir turun di Cirebon lalu dilanjutkan oleh masinis dari Cirebon ke arah Semarang. Biasanya nanti di Semarang ada pergantian masinis juga teman-teman. Sekarang kita melintas di stasiun Cirebon Perujakan ya, yang notabene untuk pemberhentian kereta-kereta full ekonomi dan juga kereta campuran. Lalu di Cirebon Perujakan juga kita akan mengambil jalur yang lurus menuju ke arah Semarang, ke Daop 4. Di sini juga ada percabangan lagi ke arah kanan menuju Daop 5 Purwokerto sampai dengan ke arah Kroya. Jadi apabila dari Cirebon mau ke jalur lintas selatan Yogyakarta, belok ke arah kanan ya teman-teman dari Cirebon Perujakan ini. Pertemuan antara jalur dari arah Cirebon dan jalur dari arah Slawi di stasiun Tegal ya teman-teman. Nah, jalur yang dari Slawi yang ini nih, Bromo Anggrek akan melintas langsung di stasiun Tegal ya. Dan stasiun Tegal hanya ada satu kereta yang melintas langsung, yaitu kereta ini teman-teman. Semua kereta di jalur utara pasti berhenti di stasiun Tegal ya, tanpa terkecuali kereta Argo Bromo Anggrek. Di Tegal juga ada Balai Asa Tegal di sebelah kiri untuk reparasi gerbong atau perawatan. Itu tadi ada lokomotif vintage di sebelah kiri ya.
Sesaat lagi kita akan melintas langsung di stasiun Pekalongan ya teman-teman. Nah, ini dia stasiunnya. Dulu kereta Argo Bromo Anggrek berhenti secara normal di stasiun ini, tapi sekarang sudah tidak berhenti. Wah, kita juga itu berpapasan dengan kereta api Sembrani ya teman-teman. Kereta Sembrani masih berhenti di stasiun Pekalongan. Kalau Argo Bromo Anggrek rajanya di jalur utara, bisa dibilang Sembrani itu ratunya teman-teman. Jadi ini dia untuk kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada kereta eksekutif terbaru, kereta angkatan 2023 sebagai kereta yang dikenal New Generation. Nah, untuk kereta Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif ini dari segi desain interior terlihat simple, elegan, dan bagus banget. Karena langit-langitnya ini mengingatkan saya pada desain kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus di sini juga ada kayak ornamen-ornamen batik gitu teman-teman. Jadi kelihatan estetik juga ya. Nah, dari kapasitas tempat duduk terdapat 50 kursi, sudah menghadap satu arah laju kereta. Kursinya ini bisa dibolak-balik dan kursinya berwarna merah marun seperti ini. Lalu ada juga rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Di sini ada tirai yang bisa kita buka tutup dengan cara menariknya ya. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Dari segi legroom, kurang lebih seperti ini. Legroom di kereta eksekutif memang udah lega banget ya teman-teman. Di sini juga ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Di sebelah sini ada colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, ataupun juga laptop. Ada footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Nah, di sini terdapat sebuah tombol yang bisa kita gunakan untuk mereclining kursi. Lalu ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan dan juga bekerja menggunakan laptop. Di sini juga di tengah handrest terdapat colokan untuk ngecas HP ya. Ini ada USB dan juga ada Type-C teman-teman. Untuk toilet pada kereta eksekutif New Generation ini ada di satu sisi ruangan. Yang paling dekat adalah kursi nomor 13 dan toilet dengan pintu warna biru merupakan toilet pria, toilet dengan pintu warna pink, toilet wanita. Kita cek dulu untuk fasilitas toiletnya. Cara menutup dan menguncinya di slot aja kayak gini. Dari segi luas ini udah leluasa banget ya teman-teman. Lalu fasilitasnya ada sebuah cermin yang memanjang, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran juga untuk foot washer. Apabila kita putar, di bawah sini akan ada air yang mengalir. Bisa digunakan untuk wudhu, cuci kaki, dan lain-lain. Di sini ada tempat sabun, tempat tisu, tong sampahnya di bawah sini. Ada jet shower juga, mengalir dengan normal. Klosetnya sudah kloset duduk. Ada tombol flush, pewangi ruangan, dan ada gantungan juga untuk menggantung pakaian. Nah, itu dia pantai sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Tandanya itu setelah kereta melewati PLTU Batang. Gak lama kemudian kelihatan ya bibir pantai.
udah jam setengah 1 ya teman-teman. Udah masuk waktu sholat zuhur. Sekalian review kereta restorasi, kita ke musola ya. Nah, ini dia untuk M102305. Di ujung sini terdapat musola ya teman-teman. Bisa digunakan satu orang dalam satu waktu atau dua orang juga sebenarnya bisa sih. Di sini ada kelengkapan sholat ya. Tuh. Terus biasanya ada sendal. Di mana ini sendalnya? Saya nggak melihat sendal ya. Terus bergerak sini ada ruang makannya teman-teman. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Dan di Argo Bromo Anggrek ini sebenarnya ada chef ya, yang dimana beberapa menu masakan dimasak langsung oleh seorang chef. Tapi karena ini bulan Ramadan, jadi chefnya itu kelihatan nggak ada kerjaan teman-teman. Jadi gabut gitu ya, kebanyakan penumpang puasa mungkin. Terus di sini juga ada banyak sekali tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 13:05 kita masuk di stasiun Semarang Tawang. Untuk perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek, penumpang yang turun di stasiun ini itu benar-benar rame teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat tadi ada beberapa orang yang turun di kereta eksekutif 8. Di eksekutif depan juga cukup rame ya. Mungkin bisa dibilang 80% penumpang itu bakal turun di stasiun ini sih. Yang naik juga ada tapi nggak banyak teman-teman. Nah, untuk stasiun Semarang Tawang ini merupakan stasiun besar di kota Semarang untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya. Kereta full eksekutif seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Merbabu, startnya di stasiun ini ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan stasiun Semarang Poncol yang tadi di sana, untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran. Seperti kereta api Erlangga, kereta api Matarmaja kalau nggak salah sekarang berhentinya di stasiun Poncol ya. Ini udah 13.07, udah persiapan mau berangkat lagi. Namanya kereta Argo Bromo Anggrek ya. Di stasiun sebesar Semarang Tawang itu berhenti cuma 3 menit teman-teman. Yang ada di sebelah kanan itu merupakan rangkaian kereta api Tawang Jaya Premium. Nah, untuk Tawang Jaya Premium saat ini ada 2 keberangkatan dari arah Semarang, 1 keberangkatan dari arah kebalik. Kalau Tawang Jaya Premium itu 1 kali keberangkatan dari Semarang, 2 kali dari arah Jakarta ya teman-teman. Kalau yang 2 kali dari arah Semarang, 1 kali dari arah Jakarta itu namanya kereta menoreh. Jadi kereta api menoreh dan kereta api Tawang Jaya Premium sekarang memiliki jadwal rolling rangkaian ya. Lepas dari stasiun Semarang Tawang, ini nampaknya makin sedikit ya penumpang. Hanya ada saya dan 2 penumpang lainnya yang ada di depan. Wah, udah hampir jadi kereta pribadi nih.
Ini keretanya tiba-tiba berhenti ya. Sebelum di stasiun Merumbung kalau nggak salah teman-teman. Nggak tahu kenapa. Nggak biasanya Argo Bromo Anggrek tiba-tiba berhenti kayak gini. Nggak sampai 1 menit ya. Ini udah jalan lagi. Ketahan sinyal mungkin ya teman-teman. Sekarang ini kita melintas di stasiun Merumbung ya teman-teman. Dan itu tuh ada rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek. Dulu tuh terparkirnya di jalur kereta ya. Sekarang udah dikesanain. Sudah benar-benar akan afkir teman-teman. Dan di Merumbung juga ini ada 2 percabangan ya. Kita ke arah Surabaya dan ini percabangan menuju ke arah Gundih dan Solo. Melintas langsung di stasiun Gubug teman-teman. Dan kemarin-kemarin di antara jalur stasiun Gubug dan juga stasiun Karangjati terdapat rinja. Ada luapan sungai Tuntang yang mengakibatkan rel di jalur lintas utara ini terputus. Ini kereta Argo Bromo Anggrek baru saja melintas di stasiun Gubug dan kecepatannya pelan banget ya. Kalau di panel PIDS itu menunjukkan angka 45 km per jam. Dan nggak jauh dari stasiun Gubug nanti ada lokasi tanggulnya ya. Ini kemarin yang jadi TKP ini ya, relnya ambles. Ini tanggulnya. Tanggulnya ya lewatnya sini tuh Pak. Iya. Airnya. Barusan kita sudah melintas langsung di stasiun Ngerombo dan di sini kita bertemu lagi dengan percabangan jalur dari arah Gundi. Nah, percabangan yang dari arah Gundi ini mengarah ke stasiun Gambringan ya teman-teman. Rel ini sekarang rutin dilalui oleh kereta api Sancaka Utara. Relasi stasiun Surabaya Pasar Turi ke arah Gundi, Solo Balapan sampai dengan ke stasiun Cilacap ya. Hanya dilalui oleh 1 kereta saja. Ini nih, stasiun Gambringan, Kabupaten Grobogan. Kita melintas langsung di stasiun Cepu ya. Menyusul kereta Sekarang perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek sudah melintas di stasiun Tobo mengarah ke Bojonegoro sampai dengan ke Lamongan. Nah, di lintas ini sekarang sudah bisa dipacu sampai dengan 120 km per jam teman-teman. Kalau sebelumnya itu hanya bisa dilewati di angka 105 saja ya. Jadi salah satu yang ngaruh di percepatan kereta Argo Bromo Anggrek GAPK terbaru adalah peningkatan kecepatan di lintas Tobo ke arah Lamongan ini. Sesaat lagi kita akan melintas langsung di stasiun Bojonegoro ya. Kereta Argo Bromo Anggrek di GAPK sebelumnya berhenti di stasiun Bojonegoro. Namun setelah GAPK 2025 tanggal 1 Februari kemarin itu sudah tidak berhenti lagi di sini ya. Sehingga untuk penumpang-penumpang yang langganan
kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Bojonegoro, sekarang hanya terdapat pilihan kereta Sembrani saja. Dan satu-satunya kereta yang melintas langsung di stasiun Bojonegoro, Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15:21 dan kurang lebih selama 45 menit ke depan kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oleh karena itu saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Bromo Anggrek adalah kereta rajanya di jalur lintas utara dan juga kereta nomor 1234. Bisa dibilang kereta api Argo Bromo Anggrek adalah pemegang tahta tertinggi di kereta api Indonesia saat ini. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek melayani perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya dengan keberangkatan awal dari stasiun Gambir, lewat ke Cirebon, Semarang Tawang, dan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Setiap harinya ada 2 keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek, yaitu di waktu pagi hari dan juga di waktu malam hari. Dalam satu rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ini terdiri dari 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas Luxury Sleeper sebagai kereta kelas tertingginya dengan harga tiket di kisaran 1.300.000 sampai dengan 1.700.000 rupiah. Lalu ada juga kereta kelas eksekutif dengan harga tiket 820.000 rupiah sampai dengan 980.000 rupiah. Untuk saat ini di hari weekday saya dapatnya di harga 820.000 rupiah, teman-teman. Dan apabila di hari weekend ataupun juga di libur panjang, tiket Argo Bromo Anggrek ini nyaris 1 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah worth it untuk membayarkan harga tiket setinggi ini dari Jakarta ke Surabaya? Saya tidak bisa berkata worth it atau tidaknya sih. Itu tergantung pandangan kalian. Apabila dilihat dari kelebihan kereta api Argo Bromo Anggrek ini sudah menggunakan sarana kereta eksekutif yang paling baru, yang paling nyaman, yaitu kereta eksekutif New Generation. Dan dari segi guncangannya sudah halus, nyaman, dari peredam suaranya juga bagus, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Walaupun setelan AC di kereta ini 24 derajat, 25 derajat, tapi saya tidak merasakan kepanasan. AC-nya cenderung pas-pas aja gitu, teman-teman. Nggak yang dingin-dingin banget juga. Lalu untuk perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek adalah kereta tercepat dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu tempuh 7 jam 45 menit. Keretanya selama di perjalanan ngebut banget, ditambah lagi juga pemberhentian yang sedikit hanya di Cirebon dan Semarang, itu pun berhentinya hanya sekitaran 3 menit. Dan ya, dari beberapa keunggulan tersebut saya balikin lagi ke teman-teman, apakah kereta api Argo Bromo Anggrek ini worth it atau tidaknya. Lalu dari segi jam keberangkatan, menurut saya pribadi keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek ini sangat bersahabat waktunya, karena berangkat dari Jakarta sekitar jam 8:20, tidak kepagian, dan nyampe di Surabaya itu jam 4 sore, teman-teman. Asli ini jamnya enak banget sih, jam idaman banget ya. Dari segi okupansi di hari ini kereta api Argo Bromo Anggrek tidak terlalu rame ya, karena ini hari Ramadan dan juga di hari weekday, dan rata-rata orang-orang itu akan spend uangnya untuk belanja dan mudik di hari raya Idul Fitri nanti. Jadi memang gak heran sih, beberapa waktu ke belakang saya naik kereta memang agak sedikit sepi. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Jakarta, Surabaya, naik kereta api Argo Bromo Anggrek di harga nyaris 1 juta rupiah, worth it atau enggak? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Kita melintas langsung stasiun Babat.
Loh, nyusul Ambarawa Express, teman-teman. Saya baru tahu. Di stasiun Babat kita nyusul Ambarawa Express ya. Ini udah dekat stasiun Duduk ya namanya teman-teman. Dan nampaknya ada taspat lagi. Barusan saya melihat semboyan bulatan kuning. Ini kayaknya banyak taspat ya sekarang hari ini. Sekarang ini udah jam 16 lebih 6 menit ya teman-teman. Barusan kereta Argo Bromo Anggrek baru saja melintas di stasiun Kandangan. Jadi ada keterlambatan ya kurang lebih 5 sampai dengan 8 menitan sih. Keterlambatan diakibatkan karena banyaknya titik batas kecepatan ya teman-teman. Kayak lagi ada perbaikan rel gitu di sekitaran jalur yang tadi dilalui. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Berpapasan dengan kereta api Jayabaya dari Malang tujuan ke Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi sampai dengan Pasar Senen ya teman-teman. Pukul 16:13 kita memasuki stasiun Surabaya Pasar Turi. Terlambat 8 menit dari jadwal seharusnya ya teman-teman. Jadi kalau memang kereta macam Argo Bromo Anggrek, terus Argo Dwi Pangga, Argo Lawu yang gitu-gitu ya, setelah ada keterlambatan memang susah mengejar waktu keterlambatannya teman-teman. Karena kan keretanya udah ngebut pol ya, nggak bisa ditambah sampai 130 gitu loh. Oke, kita keluar. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 7 jam 53 menit, kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki kini telah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu saja barusan perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta tercepat pemecah rekor Jakarta-Surabaya kurang dari 8 jam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.